Ada orang-orang yang bangun pagi tanpa benar-benar tahu mau kemana. Bukan karena dia malas, tapi karena semua arah rasanya sama aja. Dia tetap bangun, tetap mandi, tetap keluar rumah. Bukan karena semangat, tapi karena tubuhnya sudah hafal rutinitas yang ada di kepalanya belakangan ini. Di luar, orang-orang kelihatan sibuk dengan tujuan masing-masing. Ada yang yakin, ada yang pura-pura yakin. Di tengah-tengah itu semua ikut bergerak, tapi nggak ikut merasa. Katanya, setiap orang punya tempat buat pulang. Tapi buat dia, pulang cuma berarti kembali ke kamar yang sama. Dengan suara yang sama dan pikiran yang gak pernah benar-benar pergi. Dia gak kehilangan siapa-siapa. Cuma pelan-pelan berhenti punya siapa-siapa. Bukan karena ditinggal, tapi karena terlalu sering bilang, gak apa-apa kok. Sampai orang lain percaya kalau dia gak apa-apa. Malam hari jadi waktu yang paling jujur. Lampu dimatiin, suara dikecilin, dan semua yang ditahan seharian akhirnya duduk bareng di kepala. Dari situ, dia sadar. Capeknya bukan karena kerja. Capeknya karena harus terus berjalan tanpa tahu apa yang sebenarnya dikejar. Dulu dia punya bayangan hidup. Gak besar, gak muluk-muluk juga. Cuma pengen ngerasa cukup dan tenang. Tapi entah sejak kapan bayangan itu kabur. Ketimpa dengan tuntutan. Ketimpa dengan bandingan. Ketimpa hidup orang lain yang kelihatannya lebih jadi. Dia pernah coba berhenti sebentar. Bukan berhenti hidup. Cuman berhenti berharap. Dan ternyata itu lebih melelahkan. Karena saat kamu berhenti berharap, kamu masih harus untuk bangun besoknya. Dan pura-pura semuanya masih masuk akal. Orang pernah bilang, nanti juga nemu jalannya. Tapi gak semua orang lagi nyari jalan. Sebagian cuma pengen ada tempat buat duduk tanpa ditanya apa-apa. Dia gak minta diselamatin. Dia gak minta solusi. Cuma pengen diakui bahwa tersesat itu melelahkan. Ada hari-hari di mana dia merasa kuat. Bukan karena yakin. Sabar. Halo. Ada hari-hari di mana dia merasa kuat. Bukan karena yakin, tapi karena gak ada pilihan lain. Kalau jatuh ya gak ada yang nangkep. Dan anehnya itu bikin dia terus-menerus bisa berdiri. Setiap malam sebelum tidur, dia bikin perjanjian kecil dengan dirinya sendiri. Ayo, kita bisa bertahan kok 1 hari lagi. Besok, ya udah dipikir belakangan. Kalau ada hari yang dia pelajari dari semua ini, hilang arah itu bukan tanda dari gagal. Itu malah menjadi tanda bahwa kamu terlalu lama ada di jalan yang tanpa ada istirahat. Dan mungkin pulang itu bukan soal tempat, tapi soal momen kecil di mana
kamu bisa berhenti, lari dari diri sendiri. Pelan, tanpa adanya penonton, tanpa adanya tepuk tangan. Cuma kamu dan satu nafas yang akhirnya bisa ditarik tanpa adanya beban.